Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang tenaga fluida. Apa itu tenaga fluida? Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fluid power. Tenaga fluida adalah istilah yang mencakup pembangkitan, kendali, dan aplikasi dari fluida bertekanan yang digunakan untuk menghasilkan urutan gerak. Kemudian prinsip dasar dari tenaga fluida adalah hukum Pascal, yaitu fluida memiliki tekanan yang sama ke segala arah. Ilustrasinya ada di gambar sebelah kanan, ada bejana tertutup, di mana seluruh bagian dinding dari bejana tersebut akan menerima gaya akibat adanya fluida yang ada di dalamnya. Nah, sifat ini berbeda dengan zat padat yang hanya akan meneruskan gaya ke satu arah saja. Tapi kalau fluida akan meneruskan ke segala arah. Nah, rumusnya, persamaannya, tekanan adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Tekanan adalah gaya dibagi luas permukaan, atau P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ini adalah bejana berhubungan yang di sebelah kiri dan kanan terdapat piston di kedua ujungnya. Nah, di sebelah kiri luas piston lebih kecil dibandingkan dengan sebelah kanan. Nah, di piston yang kecil ini kita berikan gaya, maka gaya yang kecil itu akan dapat menghasilkan gaya yang besar di sisi piston yang besar. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana runtutannya? Runtutannya adalah, pertama, piston di sebelah kiri menerima gaya F1. Nah, gaya F1 ini akan menghasilkan tekanan pada fluida, yaitu P1, besarnya F1 sama dengan A1. Nah, tekanan ini akan disebarkan ke segala arah, ke seluruh bagian dinding dari bejana berhubungan ini, termasuk di permukaan bagian bawah dari silinder sebelah kanan. Nah, karena tekanan 1 sama dengan tekanan 2, maka kita bisa menurunkan persamaannya. P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 dibagi A1 kalikan F1. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan gaya yang kecil di sebelah kiri, F1 akan menghasilkan gaya yang besar di sebelah kanan yang sebanding dengan perbandingan antara luas permukaan silinder 2 dibanding dengan luas permukaan silinder 1. Kemudian konversi satuan tekanan, kita juga perlu tahu tekanan itu satuannya, yaitu sebetulnya yang standar adalah Pascal. Pascal adalah Newton per meter kuadrat, tetapi di dalam aplikasinya kita lebih sering menemui tekanan itu dalam satuan yang lain. Nah, kita lihat konversinya. Jadi yang umum kita jadikan sebagai standar adalah 1 atmosfer, yaitu tekanan yang setara dengan tekanan atmosfer standar. Itu sama dengan kurang lebih 1 bar atau 1 barometer. Kemudian sama dengan 1,097 kg per cm kuadrat. Jadi antara 1 atm, 1 bar, dan 1 kg per cm kuadrat itu kurang lebih sama. Kemudian sama dengan 100 kPa atau 100.000 Pascal. Dan sama dengan 14,7 PSI, pound per square inch, atau pound per inch kuadrat. Nah, di dalam sistem pneumatik atau di dalam sistem tenaga fluida, maka tekanan tadi digunakan untuk mendorong silinder. Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ada silinder, di dalamnya ada pistonnya, maka tekanan akan kita gunakan untuk mendorong atau memberikan gaya terhadap permukaan silinder tersebut. Dengan besaran F sama dengan P kalikan A atau P kalikan Pi kalikan D kuadrat dibagi dengan 4. Ini untuk tekanan yang dari atas. Kalau untuk tekanan yang dari bawah, perhatikan nanti A-nya berbeda ya, karena tekanan dari bawah ini ada batang pistonnya. Nah, ini dalam aplikasinya nanti silinder tenaga fluida itu akan dihubungkan dengan katup pengatur arah. Katup pengatur arah ini yang nanti akan mengatur kapan fluida bertekanan akan masuk ke dalam silinder untuk mendorong piston. Jadi kalau
katupnya bergeser ke kanan, maka fluida akan masuk dan akan mendorong piston, sedangkan kalau ke kiri dia akan mengeluarkan udara dari silinder, mengeluarkan fluida dari silinder. Nah, tenaga fluida itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hidrolik, yang kedua adalah pneumatik. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah fluida kerjanya. Untuk hidrolik, fluida kerjanya adalah cairan. Untuk pneumatik, fluida kerjanya adalah gas. Ya, kita lihat dari hidrolik dulu. Hidrolik, contohnya fluidanya adalah minyak hidrolik atau bisa juga air. Kemudian fluid cairan itu adalah fluida incompressible. Ya, nah yang nanti akan mempengaruhi karakteristik dari sistem hidrolik. Ya, karena fluida incompressible adalah fluida yang tidak dapat berubah bentuknya karena tekanan. Sedangkan pneumatik itu berdasarkan gas. Gas itu adalah fluida yang kompresibel, yang dapat berubah bentuknya, volumenya akibat adanya tekanan. Kemudian hidrolik digunakan umumnya di daya sedang sampai ke besar, sedangkan pneumatik dari daya kecil ke sedang. Kemudian perbandingan karakter secara umum, karena sifatnya incompressible tadi, maka hidrolik bisa bergerak dengan lebih mulus dibandingkan dengan pneumatik. Sehingga pneumatik biasanya digunakan untuk sistem kendali yang memerlukan gerakan beng-beng istilahnya, dari ujung ke ujung. Berbeda dengan hidrolik yang bisa digunakan untuk gerakan yang berhenti di tengah-tengah silinder. Gitu. Jadi kalau pneumatik cek gitu, dari ujung ke ujung. Sedangkan kalau hidrolik bisa perlahan-lahan, kemudian di tengah-tengah dia berhenti karena sifatnya tadi yang incompressible. Kemudian juga karakteristik yang lain, karena pneumatik menggunakan udara, maka tidak memerlukan tempat penyimpanan karena udara langsung diambil, kemudian nanti kalau sudah selesai digunakan langsung dibuang. Sedangkan kalau untuk hidrolik, dia memerlukan reservoir untuk menyimpan minyak hidrolik. Demikian penjelasan tentang tenaga fluida. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.